tadi disampaikan oleh Pak Paulus. Nanti sebentar saya coba buat narasinya, saya kirim di grup. Ada banyak sekali cara sebenarnya pendekatan kita yang terkadang salah sehingga anak itu tidak menjadi tertarik. Dan soal berapa lama nonton video, itu kembali kita pakai metode apa? Karena kita mau 4C-nya itu kan diterapkan. Kalau teman-teman guru pasti tahu 4C itu apa? Critical thinking and problem solving, bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kritis dan bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua adalah creativity, bagaimana membuat anak-anak itu berkreasi begitu. Kemudian anak-anak itu bisa jadi anak-anak yang kreatif. Kemudian yang ketiga adalah communication, bagaimana komunikasi itu berjalan pada saat proses itu. Ada interaksi antara anak dengan guru atau anak dengan pendamping, anak dengan anak. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi, ada kerjasama di dalam itu yang mau kita ciptakan. Kalau memang video itu berkaitan dengan tema yang dipelajari, silakan itu dibagikan, Pak. Dibagikan saja videonya, tapi jangan dikasih tahu dulu. Kita cuma kasih tahu kegiatan itu akan menarik ketika anak-anak itu diberikan waktu sepenuhnya untuk terlibat aktif. Kadang tidak menarik kalau kita yang monoton. Kalau misalnya kita dengan anak-anak tuh dunianya bermain, kita masuk dengan metodenya metode bermain. Misalnya anak-anak lagi mau nonton ini ya, maksudnya lagi nonton video, kita mau hari ini kita bahas tentang dengan tema bencana alam. Kita tinggal ajak-ajak adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang bencana alam. Ada yang sudah pernah dengar bencana alam? Ada proses diskusi di situ. Ditanya, iya, jadi yang kalian dengar semua atau yang kalian adik-adik ceritakan itu semuanya benar. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama nonton video yang berkaitan dengan bencana alam. Kak Esa harap semua pada saat nonton serius ikuti. Nah, pada saat mereka nonton, kita bisa mengamati mereka dengan metode ABCDE. Amati, bayangkan, cari tahu, diskusi, dan evaluasi. Nah, 5 metode ini terjadi pada saat proses anak-anak menonton. Ada tidak mereka mengamati tidak ketika video itu diputar? Pasti mereka akan mengamati. Misalnya kita video tentang longsor. Aduh, longsor. Terus mereka akan ini bayangkan, aduh, ini kalau terjadi di sini bagaimana? Aduh, ini kalau ini begini, aduh, ini korbannya bagaimana? Aduh, kasihan yang ini yang nonton ini, yang menjadi korban ini seperti apa. Kemudian mereka akan cari tahu kenapa ini terjadi. Bagaimana cara untuk menghindari supaya longsor ini tidak terjadi? Kalau ini terjadi di sini, apa yang harus saya lakukan? Kemudian yang berikut diskusi. Diskusi itu pasti mereka akan bertanya pada saat mereka, ibu itu di mana? Kakak itu di mana? Atau aduh ya tadi saya pernah nonton itu juga. Mereka dengan mereka diskusi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu akan ada interaksi, ada communication, ada collaboration-nya di situ. Ada komunikasi antara anak dengan anak dan ada guru dengan anak. Kemudian kita menegaskan itu evaluasi. Nah, dari situ dengan sendirinya mereka akan berpikir kreatif. Jadi mereka yang mencari tahu, mereka yang menemukan jawabannya. Mereka yang kita hanya cuma kasih tahu bahwa hari ini kita belajar tentang ini. Terus kita setelah itu evaluasinya kita tanya apa yang kamu tonton terkait dengan materi. Oh iya ini. Kenapa itu terjadi? Lalu kita harus sampai pada tadi berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, harus pada solusinya. Ketika kita bahas satu masalah sampai pada titik solusinya. Jadi anak-anak itu berkesempatan untuk memberi solusi. Baru kita kasih penegasan itu. Tipsnya nanti ada banyak lagi saya bisa share, tapi itu paling awal. Jadi soal berapa durasinya itu saya pikir anak-anak itu akan lebih efektif. Tapi terlalu banyak game justru nanti materi kita tidak selesai. Biasanya waktu kita kalau misalnya contoh waktu kita 1 jam ya 15 menit pertama itu misalnya 15 menit pertama itu pembukaan itu kan games pengantar, bagaimana membawa mereka untuk ada dulu fokus dulu dengan kegiatan, menghantar mereka untuk masuk dulu di sesi kita. Kemudian kita memberikan materi intinya sampai pada yang terakhir adalah materi kunci, dan itu selalu dari anak. Itu yang pertama. Nanti saya share teknis metode-metode lain bagaimana menghadapi anak-anak yang berperilaku menyimpang di grup. Semoga itu bisa bermanfaat. Yang kedua, teman-teman di forum TBM. Nah, mungkin teman-teman di sini ada logo forum TBM. Teman-teman bertanya apa sih sebenarnya forum TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Nah, forum TBM ini sebenarnya salah satu forum yang diinisiasi atau dibentuk oleh Kemdikbud di bawah Direktorat PMPK 17 tahun yang lalu untuk menjadi rumah para pegiat literasi atau komunitas literasi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dia itu rumah. Sebagian orang tidak mau bergabung di FTBM karena merasa FTBM itu hadir menjadi pesaingnya mereka.
Padahal FTBM itu hanya rumah, bukan TBM, tetapi forum TBM. Jadi bukan TBM yang menjadi pesaing. Jadi FTBM itu ada untuk menjadi rumah buat semua para pegiat literasi itu berdiskusi, dan FTBM juga menjadi jembatan antara komunitas literasi atau kelompok literasi, para pegiat literasi dengan pemerintah. Dan siapapun kita, dari manapun kita berasal dan tujuan kita literasi, ketika kita berjalan sendiri-sendiri, gaung kita, kemudian dampak yang kita hasilkan itu tidak terlalu besar. Tapi dengan adanya forum ini, menyatukan semua pegiat literasi, dari manapun Anda berasal, dari komunitas manapun, ketika tujuan kita satu, visi misi kita satu untuk menggerakkan literasi, mari kita sama-sama, ini rumah kita, kita bersatu. Karena ketika kita bersatu, gaung kita akan lebih besar dan pengaruhnya akan lebih menyebar. Jadi itu saya mengajak teman-teman untuk mari kita sama-sama memperkuat forum yang ada ini, kita gunakan wadah ini. Jadi forum ini ada tanpa mencampuri urusan rumah tangga setiap TBM masing-masing. Ingat itu, forum ini tidak mencampuri urusan rumah tangga. Teman-teman silakan dengan kekhasan teman-teman, dengan keunggulan teman-teman, dengan kreativitas teman-teman, dengan cara teman-teman mengembangkan TBM. Kita hanya ada sebagai ruang untuk pemersatu. Jadi itu saja teman-teman. Nah, untuk teman-teman di Alor, kebetulan kita juga masih membutuhkan pegiat literasi karena di sana TBM juga belum terlalu berjalan dengan baik. Forum TBM-nya baru ada ketua, tapi secara ininya mati. Saya berharap Kak Indah dan teman-teman dari Alor bisa bergabung untuk kita sama-sama perkuat FTBM. Misalnya teman-teman bisa masuk pengurus, karena untuk di kepengurusannya kita butuh orang-orang yang punya semangat yang sama, orang-orang yang punya loyalitas yang tinggi, dan orang-orang yang punya mau rela berkorban gitu untuk mendampingi anak dan masyarakat. Teman-teman di Manggarai atau teman-teman yang ada di sini, di hampir semua kabupaten itu sudah ada FTBM. Silakan teman-teman berkolaborasi. Kalau memang pengen tahu lebih banyak dengan siapa teman-teman akan berkomunikasi, teman-teman bisa japri saya. Nomor saya ada di grup. Atau teman-teman mau konsultasi terkait dengan metode-metode pembelajaran, bagaimana mendampingi anak dengan perilaku menyimpang, mari kita sama-sama diskusi. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak Kak Hifni. Terima kasih teman-teman. Salam literasi. Baik, Kak Esa, terima kasih banyak. Sebelum akhiri, kami TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara di Pulau Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan banyak terima kasih kepada The ASEAN Foundation, Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat, Forum Pimpinan Wilayah FTBM Provinsi NTT, Forum Taman Bacaan Kabupaten Ende, dan Forum Taman Bacaan semua daerah yang telah pegiat literasi dan teman-teman semua yang mendukung kegiatan Lestrit, sehingga Lestrit, program Lestrit dapat berjalan dengan baik, yang telah kami lakukan sejak bulan Maret sampai awal Juni ini. Dan ini merupakan kegiatan kami yang terakhir, namun untuk kegiatan pengimbasannya tetap kita lakukan dan tetap kita berbagi di media sosial kami yang ada baik di Facebook, YouTube, dan Instagram, dan website. Dan juga kami juga memohon maaf kepada teman-teman sekalian, barangkali dalam acara ini baik kami yang memandu dan juga teman-teman kami yang di admin. Jadi maklum ya teman-teman, kami di pulau, jadi sinyalnya sering cari-cari begitu kalau seperti itu kalau di ruangan Zoom. Dan juga kami berterima kasih kepada Kak Indah, kemudian dengan timnya di Alor. Semoga sehat selalu, dapat berbagi dengan kita ilmunya hari ini, dan Abang Frumen yang luar biasa berbagi dengan kita semuanya, dan Kak Esa semua, dan kita semuanya, teman-teman dari Pulau Jawa, Pulau Maluku, ada dari teman-teman yang lainnya, seluruh wilayah Indonesia yang sempat hadir di ruangan Zoom ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Namun sebelumnya kakak-kakak, kami mohon izin agar membuka videonya karena tim admin akan melakukan pose bersama dengan gaya salam literasi. Silakan dibuka. Iya. Oke. Sabar dulu kakak ya. Oke. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, berikutnya 1, 2, 3.
Berikutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak sekalian. Semoga sehat selalu. Selalu kita berbagi untuk kebaikan bersama, baik di Pulau Flores, Pulau Bamora, di provinsi kesayangan kita Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat siang. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam berbagi untuk kita. Waalaikumsalam. Salam literasi. Terima kasih semuanya. Dadah.